Aku buka dulu ya, opening dulu ya, Kak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, sahabat Bidik Misi Indonesia, sahabat KIP Kuliah, dan seluruh alumni Bidik Misi di Indonesia. Seperti biasa, kita mengadakan acara kita, yaitu Kepoin bareng alumni Bidik Misi. Kali ini, narasumber kita adalah Kak Ari Prasetyawan. Dia merupakan salah satu penerima bidik misi tahun 2014 di Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini kita nggak bahas tentang kuliah S2, persyaratannya kayak gimana, ya kan? LPDP, bidik misi, ataupun KIP kuliah. Kita akan bahas tentang wirausaha, bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha. Karena Kak Ari ini merupakan salah satu pengusaha lulusan dari bidik misi tersendiri. Gitu. Benar ya Kak Ari? Ya, siap. Baik Kak Ari, langsung kita mulai aja Kak Ari. Baik, siap. Kak Ari apa Tapi kabar? dicek dulu. Baik. Suaranya terdengar jelas, Mbak ya? Soalnya takut jaringannya terganggu begitu. Alhamdulillah, kalau aku sih dengernya jelas. Oke, oke, siap. Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak, sekarang. Nah, selanjutnya Kak, aku nih sebenarnya kepo banget. Sebenarnya Kakak mulai usaha ini dari kapan sih Kak? Awal merintis Kita itu tuh tahun kita 2016. kita belum bahas tentang tema usahanya ya Kak. Aku masih Oh tanya iya, siap. usahanya dari Siap. kapan? 2016, Mbak. 2016. Berarti itu statusnya masih menjadi mahasiswa. Tepatnya di semester 6. Luar biasa. Ada bantuan dari orang lain atau memang individu atau work team? Ini permodalan yang dimaksud. Mm-mm. Ya, jadi alhamdulillah kemarin dibantu dari pihak Unsri lewat program mahasiswa wirausaha. Kita memenangkan dua kali seleksi. Tahun 2017 kita dapat bantuan dana hibah. Itu dananya disebutkan nggak apa-apa ya, karena mungkin sebagai inspirasi bahwa mahasiswa di kampus lain juga bisa mendapatkan dana yang mungkin dipikir bisa untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi pertama tahun 2017 itu dapat bantuan hibah sekitar 10 juta. Kemudian 2018 saya juga lolos seleksi kembali karena bisnisnya memberikan citra yang cukup positif, baik di Unsri sendiri ataupun dari jaringan bisnisnya. Kemudian 2019 itu dapat langsung dari Kemenristek Dikti lewat program KBMI, yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Tim dari Unsri, khususnya dari tim saya, dapat bantuan bisnis 16 juta rupiah waktu itu. Oke. Nah Kak, selama kakak kuliah, kakak menjalankan kuliah saja atau memang kakak ada sampingan lain di luar wirausaha ini? Selain dari bisnis yang ditekuni, sebenarnya fokus kuliah juga sih. Jadi nggak kerja-kerja atau gimana, nggak. Nah, baru nih Kak, aku mau bahas. Nah, bisnisnya ini tentang apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin secara detail. Ya, jadi izin menjelaskan Mbak ya. Jadi gini, kebetulan karena memang basically ini terjadi karena permasalahan bidik misi juga sebenarnya. Tahun 2016 itu saya dinyatakan lulus seleksi lomba karya tulis ilmiah di Universitas Sumatera Utara. Nah, sebelum berangkat ke sana itu sudah banyak sekali problem yang dihadapi, terutama di bagian pendanaan. Karena ya kita tahu lah ya, mahasiswa bidik misi esensinya adalah mahasiswa yang mungkin berprestasi secara akademik, tetapi kita terbatas di bidang finansial. Nah, saya mengajukan proposal pendanaan di rektorat, itu banyak sekali kendala, terutama dananya waktu itu kosong. Kemudian juga rektorat itu memberikan solusi, silahkan berangkat menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan nanti bisa diganti pakai dana yang sudah dicairkan dari pihak instansi kayak gitu kan. Nah, karena waktu itu saya mikir sebagai untuk makan aja anak bidik misi itu waktu itu susah, terutama saya sendiri kayak gitu kan, karena memang benar-benar sebagai anak kos itu harus berjuang.
Terus udahlah semua usaha saya lakukan. Akhirnya memang benar waktu itu saya berangkat dengan menggunakan dana pribadi, walaupun minjem-minjem juga gitu, karena saya pikir kalau dibatalin lombanya sayang sekali, karena untuk bisa jadi salah satu finalis di lomba karya tulis tingkat nasional itu kan seleksinya cukup sulit ya, karena kita bersaing dengan mahasiswa di seluruh Indonesia kayak gitu. Singkat cerita, saya bisa berangkat di Medan. Di sana saya bertemu teman-teman dari mahasiswa bidik misi yang notabene finalis itu didominasi oleh mahasiswa bidik misi. Kemudian saya cerita-cerita bahwa sebelum berangkat saya menemukan kendala di bagian pendanaan. Ternyata benar, bukan cuma saya saja, banyak teman-teman yang juga mengalami kendala yang sama. Nah, dari situlah saya balik ke Palembang lagi. Saya cerita dengan waktu itu teman-teman dan senior-senior di bidik misi. Oh, ternyata kalau teman-teman, karena waktu itu fokusnya masih bidik misi gitu ya. Saya pikir kalau teman-teman bidik misi mau berkompetisi dan punya prestasi aja pertama terkendala di pendanaan, gimana mahasiswa bidik misi yang katanya generasi emas Indonesia itu bisa bisa berprestasi gitu kan. Sedangkan di awal ketika mereka mengajukan pendanaan saja mereka sudah terhambat. Nah, dari situ terus kemudian pihak kampus itu sebenarnya waktu itu sudah memberikan kode, ajuin aja bisnis yang berhubungan dengan itu kayak gitu kan. Nah, saya pikir bisnis yang bersinggungan langsung dengan permasalahan tersebut itu apa ya gitu kan. Akhirnya tercetuslah di tanggal 20 November tahun 2016 itu saya mendirikan bisnis di bidang travel agent. Nah, travel agent gini, waktu itu saya pikir di tahun 2016 itu sudah banyak sekali Mbak sebenarnya usaha di bidang travel. Sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak travel-travel besar kayak gitu ya, dan kita harus bersaing dengan mereka. Tetapi yang pengen saya diferensiasi dari usaha saya itu gimana saya bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Di lain saya juga orientasinya adalah ke profit kayak gitu. Jadi saya berpikir bahwa mahasiswa ini butuh bantuan di bidang pendanaan kayak gitu. Di bidang pendanaan akhirnya saya cetuskan program dana talangan untuk sebuah travel. Fokusnya begini, jadi untuk mahasiswa yang mau berangkat lomba, berkompetisi ataupun mau membuat karya yang dia diundang ataupun dijadikan finalis, baik di domestik maupun internasional, bisa mengajukan bantuan pendanaan lewat tiket yang akan kami keluarkan. Nah, sistemnya seperti itu yang kami formulasikan dari awal. Jadi karena memang tujuan pertamanya membantu mahasiswa, ya kalau misalnya bisnis, kita bicara bisnis dan juga profit itu pasti. Tapi di samping itu ada sisi lain atau nilai lain yang ingin saya tunjukkan, bahwa anak bidik misi bisa berkarya lewat apa saja begitu, termasuk dalam dunia bisnis. Nah, dari situ akhirnya bisa berkembang dengan baik dan mendapatkan respon yang cukup positif karena semakin banyak mahasiswa yang terinspirasi. Awalnya begini, mahasiswa itu awal mula sebelum ada bisnis yang saya jalankan memang sudah ada travel lain, tapi kan travel lain tidak memberikan program dana talangan seperti yang saya jalankan. Ya kan, kalau kita beli di travel lain kita tinggal beli, tiketnya terbit. Ya kalau kita punya dana, kalau kita nggak punya dana kan kesulitan. Jalan terakhir biasanya yang diambil, mereka membatalkan perjalanan tersebut dan mereka tidak ikut dalam kompetisi. Padahal sayang loh, banyak sekali kesempatan yang kita bisa dapatkan kalau kita ikut lomba. Ini terjadi di mahasiswa Undip. Jadi saya ceritain, waktu itu ada salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro, dia ikut lomba di Swiss. Nah, waktu itu dia ngajuin proposal-proposal itu nggak tembus. Ada juga yang memang proposalnya cair, tapi menunggu dari kompetisi itu selesai, kayak gitu. Dan ya ke Swiss itu biayanya nggak murah, kayak gitu kan. Nah, lewat negosiasi, kemudian kita verifikasi data-data yang mungkin kita anggap cukup dan kita pastikan orang tersebut memang layak untuk dibantu, kita bantu tiketnya. Jadi ada kurang lebih 3 orang, kita bantu sekitar 40 juta waktu itu. Dan ternyata benar, dia membanggakan Indonesia di kancah internasional sebagai juara 1, waktu itu kalau nggak salah, Best Innovation di Swiss. Nah, prestasi-prestasi inilah yang saya harapkan di kemudian hari bisa terus muncul dari teman-teman bidik misi. Nah, dari situ ternyata semakin banyak, karena promosinya mouth to mouth kayak gitu, dari mulut ke mulut, penyampaian teman ke teman kayak gitu. Akhirnya banyak sekarang anak-anak bidik misi yang nggak takut lagi berprestasi karena yang awalnya kendala dana gini. Saya mau ikut lomba loh, tapi saya takut tidak dibiayai oleh kampus. Sudah capek-capek bikin karyanya, bikin proposalnya,
ternyata nggak jadi berangkat hanya karena masalah pendanaan. Nah, sejak saat itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi kata-kata itu, dan saya sudah cukup puas karena sudah membantu mahasiswa dari berbagai kalangan, baik dari kampus-kampus negeri maupun swasta itu bisa merasakan adanya bisnis yang saya bangun. Seperti itu saya coba untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa ya Kak. Mungkin aku bakal terus bahas lagi. Aku mau ingetin untuk semua sahabat bidik misi, teman-teman bidik misi, alumni bidik misi. Bagi kalian yang mau nanya, kalian silahkan komentar, nggak apa-apa. Nanti di akhir acara kita akan jawab pertanyaan kalian. Nah, terus dari tadi yang aku dengar, bisnisnya Kak Ari ini luar biasa ya. Berarti merintis ya Kak dari awal ya Kak? Benar, dari awal, dari nol banget. Dan basically bukan orang bisnis, karena memang orang tua kedua-duanya petani semua. Aku kadang kalau lagi live kayak gini terus ketemu sama alumni yang luar biasa kayak gini, aku tak bingung sendiri buat nanya karena udah dari awal ya kayak gini udah waktu duluan gitu. Nah Kak, Mbak Dara, yang perlu diketahui satu hal Mbak. Iya. Ya, jadi kedua orang tua saya itu nggak lulus SD dua-duanya. Makanya sebenarnya itulah yang membuat saya itu dinobatkan sebagai mahasiswa yang menginspirasi orang lain kayak gitu. Jadi karena misalnya orang lain punya cerita bahwa mereka dari lahir dari keluarga yang mungkin hanya kesulitan secara ekonomi, tapi saya lahir dari keluarga yang kesulitan dari segi pendidikan dan ekonomi. Jadi sebenarnya lengkap. Nah, dari situlah sebenarnya effort untuk menjadi orang yang tidak biasa-biasa itu sebenarnya dimulai dari situ. Dua-duanya tidak lulus SD, dan saya bangga ketika wisuda kemarin, di wisuda ke-141 di Universitas Sriwijaya, kedua orang tua saya itu orang tua saya yang dua-duanya nggak lulus SD, bahkan ijazah SD nggak punya, itu dapat kursi VIP di Unsri, dan saya menyampaikan waktu itu disambut oleh Rektor Unsri, dikasih penghargaan sebagai mahasiswa yang memiliki dedikasi di bidang bisnis dan organisasi. Orang tua saya disebutkan di situ, saya merasa terharu. Jadi di sini artinya apa? Untuk teman-teman yang lahir mungkin, mohon maaf, tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau lahir dari keluarga yang tidak punya begitu, jangan patah semangat teman-teman. Saya sebagai kuli panggul, jadi sebelum saya kuliah di Unsri, saya kuli panggul Mbak di Bandar Lampung. Jadi untuk makan sehari-hari waktu itu, jadi sebenarnya kondisi sangat sulit. Jadi saya harus memutuskan setelah kuliah itu bekerja sebagai kuli panggul untuk beli buku STAN. Jadi untuk beli buku SBMPTN itu saya harus bekerja sebagai kuli panggul di Bandar Lampung. Nah, dari situ saya selalu mengingat orang tua. Jadi saya selalu mengingat orang tua, kemudian orang tua itu selalu menjadi pacuan utama untuk saya terus maju. Nah, oleh karena itulah di samping saya menjadi mahasiswa itu tidak mau untuk jadi mahasiswa yang biasa-biasa, karena saya disekolahkan dari negara itu untuk jadi orang yang luar biasa. Lahir dari desa, orang tuanya nggak mampu, orang tuanya nggak lulus SD sama sekali, anaknya juga harus bisa menginspirasi kayak gitu. Dan alhamdulillah kuliah masih dapat IPK 3,33 kemarin waktu lulus. Omsetnya 7,1 miliar selama jadi mahasiswa, dan dapat penghargaan sebagai alumni terinspiratif dari Rektor Universitas Sriwijaya. Sempat diundang oleh Presiden Jokowi bersama rekan-rekan bidik misi se-Indonesia di Solo, dan itulah yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Artinya apa? Teman-teman yang menonton tayangan ini nggak usah minder lah gitu, karena memang kita semua tahu, kita senasib. Dulu saya juga mengalami hal yang sama, makan di kosan cuma 1 kali, bahkan harus ngutang di mana-mana, itu saya alamin juga. Tapi proses teman-teman yang bisa menjawab semua itu. Jadi untuk teman-teman nggak usah lah minder kayak gitu. Tunjukkan kalau kita memang intan yang terpendam kayak gitu sih. Mereka saya sampai nangis. Lahir dari desa, keluarga petani, pendidikan kurang, finansial kurang, tapi hasilnya seperti ini luar biasa banget Kak. Dan satu hal Mbak sebenarnya, jadi orang tua saya tuh ketika saya masih kuliah, memang kita dapat dana bidik misi. Ibu saya itu sampai harus ke Arab Saudi
untuk mencukupi segala kebutuhan kuliah saya kayak gitu. Di situ apa ya? Saya merasa kalau saya cuman jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja itu malu gitu. Malu karena orang tua saya itu berjuang mati-matian. Bapak saya itu tiap jam 3 pagi harus ke ladang. Ya, bapak saya harus ke ladang nyari rezeki, ibu saya di Arab Saudi bekerja sebagai pembantu kayak gitu. Nah, makanya saya coba untuk nggak jadi mahasiswa yang biasa-biasa gitu. Saya terinspirasi banget sama cerita Mbak Birul Qadriyah waktu itu, Mas Adi. Jadi mungkin teman-teman yang dari UGM atau teman-teman yang sering ikut acara-acara bidik misi pasti kenal Mbak Birul Qadriyah. Sama kayak gitu. Jadi ceritanya sama sebenarnya. Dan apa yang teman-teman saksikan hari ini itu sebuah perjuangan kayak gitu. Iya Kak. Kayaknya hari ini benar-benar yang nonton sangat beruntung. Saya yang menghostkan juga sangat beruntung bisa ketemu sama kakak, terus juga dengan cerita kakak. Sungguh Kak sangat nggak salah kalau kakak dinobatkan sebagai mahasiswa terinspirasi. Karena memang sangat memotivasi kan ceritanya. Alhamdulillah. Maaf ya Kak, saya nangis jadi. Iya. Saya juga kebawa perasaan ini Mbak. Soalnya benar-benar apa yang saya alamin itu apa ya, cukup sedih gitu. Kalau saya ingat atau flashback ke masa lalu memang cukup pahit. Ya itu tadi sih, balik lagi gimana caranya kita bisa bangkit. Artinya memang ya kalau misalnya kita orang kaya nggak mungkin kita bisa bersatu dalam naungan bidik misi Indonesia kayak gitu kan. Dan disinilah kita harusnya punya cerita, kita berbagi inspirasi ke teman-teman kita, adik-adik tingkat kita yang sekarang lagi fokus kuliah untuk menjadi orang yang diperhitungkan kayak gitu. Jadi waktu itu saya berpikir orang tuanya memang nggak lulus SD, tapi anaknya harus menjadi orang yang cukup diperhitungkan dan apa yang dikatakan itu didengarkan orang lain. Hanya sebatas itu kayak gitu. Luar biasa banget Kak. Mungkin juga yang nonton nih, aku yakin pasti banyak yang nanya. Terus juga mereka juga terinspirasi sama ceritanya kakak. Nah Kak, aku mau nanya Kak, motivasi terbesar kakak sehingga kakak memutuskan untuk kuliah selain karena orang tua kakak tidak berpendidikan. Mohon maaf Kak kalau aku salah ngomong. Siap. Alasannya apa lagi Kak yang mendongkrak keinginan kakak, dan juga sehingga kakak bisa ambil jurusan ilmu perikanan ya salah satunya tadi ya. Iya benar. Jadi motivasinya gini Mbak, dari semua keluarga bapak dan ibu itu benar-benar nggak ada yang kuliah kayak gitu. Bahkan sudah dari awal ketika saya punya mimpi untuk bisa menyandang gelar mahasiswa itu banyak sekali yang meremehkan. Artinya begini loh, sepintar apapun anak itu kalau tinggal di daerah ataupun di desa itu nggak bakal bisa jadi orang sukses karena aksesnya yang mungkin dinilai cukup susah kayak gitu. Tapi waktu itu saya berpikir orang tua saya tuh dihujat banyak orang Mbak kayak gitu, dan bahkan yang saya ceritain tadi orang tua saya tuh berangkat ke ladang jam 2 itu karena nggak bisa tidur dan cuman mau ngebuktiin ke orang-orang bahwa memang sekarang belum kelihatan kayak gitu, belum kelihatan ada hasilnya dan ya kita tunggu aja kayak gitu. Dan di situ bapak saya tuh sering cerita kayak gitu kalau kita tuh sering dihina orang, kamu tuh terlalu punya mimpi tinggi tapi nggak sadar gitu loh sama kondisi yang sebenarnya kayak gitu. Nah makanya dari situ saya coba awalnya saya minta daftarin kakak tingkat saya di Universitas Lampung. Jadi saya sampai ngomong udahlah daftarin apa aja gitu, jurusan apa aja, program studi apa aja, yang penting saya bisa kuliah gitu. Karena memang saya hampir frustasi, orang tua udah siap lah jual ladang atau apa gitu untuk bisa saya kuliah. Saya juga sempat mau gadein laptop waktu itu karena SMA itu memang saya udah punya laptop, tapi dari hasil orang tua juga buruh-buruh kayak gitu. Sedih sih Mbak ceritanya, kalau orang tua sampai sekarang sebenarnya masih buruh di tempat orang. Dan ya itu tadi sih, karena motivasi terbesar saya itu adalah orang tua. Jadi saya pengen kadang-kadang kalau mereka lagi tidur itu saya lihat mata mereka kayak gitu, mereka capek gitu kan, mereka juga semakin tua gitu. Kalau saya nggak jadi anak yang benar, saya nggak bisa buat orang tua sukses, ya saya
benar kata orang-orang tadi, nggak usah disekolahin tinggi-tinggi karena nggak nggak bakal dapat apa-apa kayak gitu. Itu sih, jadi dari hujatan-hujatan orang, kemudian hina-hinaan orang lain yang merendahkan seorang anak buruh gitu, yang bapak ibunya nggak SD, itu nggak bisa jadi apa-apa. Itu alhamdulillah saya buktikan. Bahkan ketika ditanya siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, itu orang tua saya adalah jawabannya gitu. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Mbak, waktu itu. Apapun terjual agar saya bisa makan. Pernah waktu itu saya nggak makan 1 minggu, saya tutupin. Saya pinjem ke teman-teman kayak gitu. Tujuannya apa? Orang tua saya di kampung itu udah susah, jadi saya nggak mau nambah beban mereka. Bahkan kalau Mbak Dara pengen tahu, saya mulai bisnis air plastikat itu dari uang minjem. Jadi saya utang ke teman-teman gitu untuk modal awalnya. Dan alhamdulillah sarjana dari desa bisa beromset 7,1 miliar. Itu sebuah kebanggaan yang bisa saya persembahkan untuk orang tua dan teman-teman bidik misi di Indonesia.